Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini, Bapak dan Ibu sekalian dipertemukan lagi dalam acara kuliah D1 gelombang kelima. Ucapan salam hangat disampaikan juga dari pengurus LPK Bina Usada untuk para pengusada D1 gelombang kelima yang hadir di kesempatan malam hari ini. Yang terhormat Ketua Umum LPK Bina Usada, yang terhormat Ketua Umum PPTI, yang terhormat Ketua Umum PAPTI, Direktur PT Global Herbal Indonesia, Bapak TB Adosadoi, Sarjana Keperawatan. Yang terhormat Sekretaris Umum LPK Bina Usada, Ibu Titi Yanti SPD APPH, yang terhormat Sekretaris Umum PAPTI, Ibu Sumiati Yasmireja PPH, yang terhormat Sekretaris Umum PPTI, Ibu Mutia Perwanti, dosen pemateri malam ini, APT Hardi Astuti Batasari MSc, yang alhamdulillah sudah berada di ruangan Zoom pada malam hari ini. Serta yang saya banggakan, para mahasiswa yang hadir di malam hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Rabu 7 Juni 2023 kita sekalian diberikan karunia dan rahmat sehingga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat dan bisa mengikuti kegiatan kuliah D1 secara virtual. Bapak dan Ibu, para mahasiswa pengusada, marilah kita sama-sama buka acara pada malam hari ini dengan baca basmalah. Baik, Bapak dan Ibu, sebagai pembawa acara atau host pada malam hari ini, saya sangat antusias untuk mendampingi Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah saya akan mendampingi Bapak dan Ibu dari mulai awal hingga akhir nanti. Sebelum memasuki acara inti, seperti biasa akan saya sampaikan susunan acara untuk kegiatan perkuliahan pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua absen peserta, ketiga informasi, dan yang keempat pada acara inti. Untuk acara yang pertama pembukaan, alhamdulillah sudah kita buka bersama-sama dengan baca basmalah tadi. Kemudian untuk yang kedua absen peserta, saya mohon kepada semua mahasiswa yang hadir di ruangan Zoom ini untuk menuliskan nama beserta tempat asal Bapak dan Ibu di layar monitor. Sebagai informasi, dimohon kepada para mahasiswa untuk mematikan atau menonaktifkan dulu speaker mic masing-masing. Nanti pada saat sesi tanya jawab dipersilakan untuk dibuka. Demikian tadi susunan acara untuk kegiatan perkuliahan malam hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, tibalah kepada acara inti pada malam hari ini. Sekali lagi, pemateri atau dosen yang akan menyampaikan kuliah APT Hardi Astuti Batasari MSc, materi yang akan disampaikan Herbal Timbun Nabawi. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali dalam acara pembelajaran kita ya, yang rutin insya Allah setiap bulannya. Dan kemudian untuk malam ini, seperti halnya malam-malam sebelumnya, kita akan membahas mengenai herbal nabawi. Mohon izin untuk share materi.
Ya, oke, sudah bisa dilihat semua ya, Bapak Ibu ya. Jadi kali ini kita akan eh, membahas mengenai pomegranat atau delima yang mana ini apa namanya seperti definisi yang sudah kita sampaikan pada awal pertemuan begitu ya dan juga kita ulang setiap malam di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya gitu ya, bahwa herbal nabawi itu memang skupnya lebih sempit daripada herbal pada umumnya. Maksudnya herbal nabawi itu tidak kemudian semua herbal itu masuk di dalam herbal nabawi. Jadi urulang lingkup herbal nabawi adalah herbal-herbal yang dituntunkan oleh Rasulullah melalui Al-Qur'an maupun Al-Hadis begitu ya. Jadi memang kita membatasi di situ saja gitu. Ya, oke. Nah, untuk kali ini kita membahas tentang delima bahwa delima ini disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 68 yang di sana membahas mengenai kenikmatan-kenikmatan gitu ya sebenarnya. Nah, apa namanya di dalam penyebutan delima ini di dalam surat Ar-Rahman ayat 68 eh, artinya adalah di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima, gitu ya. Nah, seperti kita tahu bahwa di dalam surat Ar-Rahman itu adalah penyebutan, gitu ya, penyebutan mengenai kenikmatan-kenikmatan yang bisa apa namanya, yang sudah Allah berikan, gitu ya, yang sudah Allah berikan kepada manusia. Ya, apakah kemudian delima ini mempunyai manfaat untuk manusia gitu ya? Tentu saja iya gitu ya, karena setiap penciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia gitu ya, pasti ada manfaat baik itu sudah bisa diketahui oleh manusia atau dimanfaatkan juga oleh manusia maupun yang belum. Ya, apa sih sebenarnya delima itu? Jadi biji buah delima yang berair dan merah tua telah lama dikonsumsi karena rasanya yang enak gitu ya dan manfaat untuk kesehatannya juga ada. Jadi memang apa namanya sejak dulu itu delima telah menjadi bagian dari obat-obat dan juga sampai sekarang gitu. Masih banyak yang memanfaatkan delima ini sebagai obat-obatan. Ya, apa sih sebenarnya kandungan dari delima? Dari manfaat atau gizi dari delima adalah apa ya? Kandungan nutrisinya gitu ya. Bahwa dia adalah suatu buah yang padat nutrisi. Satu cangkir atau setara dengan 174 gram biji delima, maksudnya yang ada di dalamnya ini ya. Jadi apa namanya? Biji-bijian ini yang ada di dalam delima, di sini ada daging buahnya begitu ya, yang mungkin agak tipis gitu, dan kemudian ada bijinya. Gitu. Nah, ini kandungannya adalah fiber atau serat sebanyak 7 gram, kemudian ini ada protein sebanyak 3 gram, kemudian vitamin K itu 36%, vitamin C-nya 30%, potasium itu 12% dan folat itu 16%. Di sini ada folatnya gitu ya. Folat itu adalah untuk inisiasi awal atau nutrisi awal pembentukan sel begitu. Jadi apa namanya untuk apa ya istilahnya pembentukan sel itu sangat diperlukan folat gitu. Nah, terutama untuk janin begitu ya, pembentukan sel awal itu folat sangat bagus gitu. Ya, oke. Nah, kemudian secara taksonomi bagaimanakah apa namanya? Ini dari pohon delima itu seperti apa begitu. Nah, di sini apa namanya? Secara taksonominya bahwa buah delima itu apa namanya, tergabung dalam famili Punicaceae gitu ya. Jadi ini Punicaceae, kemudian untuk spesiesnya itu adalah Punica granatum gitu. Kemudian untuk
penyebutan di Indonesia itu buah delima begitu ya. Kalau kemudian banyak juga yang menyebutkan pomegranate. Ya, secara penelitian itu ternyata, buah delima itu sudah, ada beberapa penelitian gitu ya. Nah, di sini yang, saya share, yang saya sampaikan itu adalah penelitian, manfaat dari, delima, yaitu yang diambil dari, apa namanya, kulitnya gitu. Jadi antioksidan activity of pomegranate atau Punica granatum dari, kulit buahnya nih, kulit buah gitu ya. Hasilnya seperti apa sih, kulit buah gitu. Jadi kalau, ini ya, nah di sini ini kesimpulan dari sini tadi ya, ini saya capture gitu, saya copy kemudian ditampilkan di sini bahwa, kulit dari buah delima itu mempunyai efek antioksidan gitu ya. Jadi antioksidan activity of pomegranate fruit peels, yaitu kulit dari buah pomegranate, setelah diteliti menggunakan tes in vitro. Jadi tes in vitro itu adalah, apa ya namanya, pengujian yang dilakukan di luar tubuh gitu ya. Jadi tidak ada, pertimbangan-pertimbangan, bioactivity yang ada di dalam tubuh gitu. Nah, biasanya ini, menggunakan apa namanya, reaksi-reaksi kimia begitu ya. Nah, di sini disampaikan bahwa 80% methanolic extract, jadi ekstrak metanol dari kulit, pomegranate ini mempunyai aktivitas antioksidan yang lebih tinggi, 45,4% dan total fenolik 27,4% dibandingkan dengan ekstrak air atau water extract, atau, ekstrak lainnya gitu. Dan, apa namanya, penurunan power of, apa namanya, metanol ekstrak, ini lebih poten begitu ya, dan, dibandingkan dengan ekstrak air maupun ekstrak yang lain gitu. Jadi begini, pengujian antioksidan itu bisa dilakukan tadi ya secara in vitro begitu ya, dan kemudian, bisa menyimpulkan efek antioksidannya, dari, ini apa namanya, ekstraksi dengan beberapa pelarut gitu. Jadi di sini sampaikan ada ekstrak metanol, ada ekstrak etanol, maaf, ada ekstrak metanol, ada ekstrak air, dan ada ekstrak yang lain gitu. Nah, kalau kemudian, apa namanya, kita mengekstraksi gitu ya di dunia industri, kalau di sini kan disampaikan ekstrak metanol itu yang paling tinggi gitu ya, tapi realitanya kalau di dunia industri itu tidak boleh kita mengekstraksi dengan metanol, selain juga mahal, ini metanol ini toksik begitu ya, toksik sehingga, apa namanya, di dunia industri proses ekstraksi itu hanya dibolehkan dengan, 3 macam pelarut saja, yaitu pelarut air, kemudian pelarut etanol, dan pelarut campuran air dan etanol, gitu. Nah, kalau kemudian, apa namanya, trennya gitu bahwa ekstrak metanol yang, apa namanya, yang lebih tinggi begitu ya untuk aktivitas antioksidannya. Nah, kita bisa, apa ya namanya, mensiasati begitu ya, mensiasati bahwa, pemakaiannya itu, segar saja gitu. Jadi kita konsumsi secara segar, itu jauh lebih baik daripada kemudian dikeringkan, kemudian diekstrak. Tapi kan kemudian kalau ini adalah kulit begitu ya, siapa yang mau makan kulitnya gitu. Nah ini yang, apa ya namanya, mungkin memang kita kemudian harus mempunyai teknik-teknik khusus begitu ya untuk, apa namanya, mengeluarkan atau menyaring
zat-zat aktif yang ada di dalam kulit pomegranat ini sehingga dia bisa, apa namanya, terekstraksi keluar gitu. Nah, kalau kita di dunia industri itu, menggunakan air misalnya untuk ekstraksi, maka, kita akan memodifikasi begitu ya, penggunaannya itu dengan air panas gitu. Akan tetapi kita harus mempelajari dulu apakah, zat aktif di dalam pomegranat ini tahan terhadap pemanasan atau tidak gitu. Nah kalau kita lihat yang fenolik, total fenolik di sini kan, ada ya kesimpulan total fenolik itu sebanyak 27,4% pada pelarut, metanol. Nah, kemudian, apa namanya, eee, fenolik atau senyawa golongan fenolik pada pomegranat ini, apa namanya, tidak rusak oleh pemanasan, begitu. Jadi, kita bisa membantu, ekstraksi dari air ini dengan melakukan pemanasan. Jadi, untuk modifikasi-modifikasi atau intervensi-intervensi apakah supaya kemudian, zat aktif itu lebih mudah terlarut, itu adalah salah satunya dengan pemanasan. Dan, yang lain adalah optimasi, optimasi, apa istilah, ukuran ukuran partikel atau ukuran serbuk gitu ya. Jadi, kenapa kemudian kita melakukan, penyaringan itu terhadap serbuk, misalkan ini kulit dari pomegranat kemudian dikeringkan, kemudian diserbuk begitu ya, baru kemudian kita ekstraksi. Nah, karena, apa namanya, pembentukan partikel yang kecil-kecil atau pemecahan, partikel-partikel dari simplisia itu akan menyebabkan, kontak antara pelarut yang digunakan dengan ekstraks pada saat ekstraksi dengan, sampel atau simplisia yang kita gunakan itu apa ya, bisa lebih luas gitu. Jadi kalau misalnya kita bayangkan ya, ini apa namanya, batu gitu ya, batu gede satu gitu. Kemudian, kita lihat luas permukaan dari batu itu. Betul. Nah, kita ukur, wis oke, kemudian kita pecah gitu ya, dipecah menjadi kecil-kecil. Nah, itu kalau kita ukur lagi gitu ya, luas pecahan satu ditambah luas pecahan 2 ditambah luas pecahan 3 seperti itu, hasilnya akan lebih banyak gitu ya, luasnya itu akan lebih luas gitu. Sehingga, harapannya kontak antara pelarut dengan, apa namanya, simplisia atau, sampel yang kita ekstraksi ini bisa lebih luas gitu ya, luas kontaknya sehingga, zat aktif yang tertarik itu akan lebih banyak juga gitu. Jadi begitu ya prinsip-prinsip untuk ekstraksinya. Ya, oke. Ini antioksidan kita menemukan, antioksidan di pomegranat ini tinggi begitu ya, akan tetapi memang sifat antioksidan itu, apa ya namanya, stabilitasnya itu yang kadang-kadang harus kita cek begitu. Jadi, apa namanya, mungkin mudah degradasi atau mungkin mudah menguap atau mungkin apa ya, rusak oleh ini loh, lingkungan gitu. Jadi seperti itu. Ya, oke, apa namanya, untuk PowerPoint mungkin saya cukupkan sekian, kita akan melihat ini, apa namanya, video tayangan saja, tayangan tentang pomegranat supaya kita juga mungkin lebih mengenal karena, apa ya namanya, kalau di sini, di lingkungan saya terutama, itu, delima itu sudah jarang begitu ya. Paling kalau misalnya ini kita, saya sendiri beli di toko buah itu ada gitu, akan tetapi memang kalau, pomegranatnya Indonesia itu kan memang
tidak terlalu besar gitu ya, kecil-kecil. Sangat berbeda dengan pomegranat yang, di luar negeri gitu. Kalau misalnya pernah ke apa namanya, Arab Saudi misalkan atau ke Mesir itu pomegranatnya besar-besar gitu. Nah, tapi ternyata sekarang di Indonesia pun, ini ya diimpor gitu ya, impor pomegranat gitu sehingga kita juga sekarang sudah bisa menikmati, dari toko-toko buah begitu. Oke, nanti kalau misalnya, ada yang pengen videonya silahkan di-copy di, link ini gitu ya. Ya, kita lihat videonya sebentar, tapi ini videonya nanti saya yang menjelaskan saja karena, penjelasannya itu bahasa Inggris. Sebentar. Ya, ini videonya ya, jadi memang tidak kita, apa namanya, nyalakan suaranya gitu. Sebentar. Nggih. Ini saya mengambil dari, apa namanya ya, video yang ada di YouTube saja gitu. Jadi ini taksonomi tadi sudah kita bahas ya, karena tadi saya copy dan itu sifatnya penting begitu. Jadi, apa namanya, pomegranat itu termasuk, famili Punisaceae gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kita tidak menemukan, kita bisa merujuk ke Punisaceae. Nah, ini deskripsinya tanamannya pomegranat itu kecil begitu ya, tidak terlalu besar, dan, apa ya namanya, dia mempunyai tempat hidup yang, biasa saja gitu. Jadi yang, tidak kering, tidak lembab begitu ya, dan kemudian, daunnya relatif kecil dan bentuknya bulat gitu. Oke, kemudian sebentar, ini tadi saya ulangi dulu. Nah, kemudian ini hidup di Asia gitu ya, lebih banyak hidup di Asia, kemudian, apa namanya, asalnya ini, apa namanya, dia, tersebar begitu ya, melalui Mediterania dan, Asia Tengah gitu, Asia Timur. Kemudian apa namanya, sudah masuk ke Eropa dan, mana, Amerika, California, Amerika, betul ya? Ya, oke. Kemudian di sini tadi ya, sudah penjelasannya. Nah, kemudian pomegranate leaves itu daunnya pomegranat itu glossy gitu ya, glossy, kemudian dia, apa namanya, hijau tua gitu ya, kemudian memanjang sampai oval dengan panjang tertentu dan kemudian, apa, susunan daunnya itu opposite. Opposite itu, apa, berhadapan-hadapan gitu ya, atau nearly berdekatan gitu ya, untuk, apa namanya, tumbuhnya daun. Ya, oke, kita bisa melihat mungkin, oh ya, ini daunnya dulu, daun pomegranat, sudah ya, ini tadi daun ya. Nah, ini gambar daunnya seperti ini kurang lebih. Nah, sekarang bunganya, bunganya itu, besarnya lebih dari 1 in gitu ya, jadi ukurannya agak besar, kemudian merah gitu. Nah, ini bunganya. Bagus ya. Oke. Nah, sekarang buahnya. Buahnya ini, apa ya namanya, tidak selalu gitu, berwarna
merah cerah begitu ya. Dan apa namanya, pomegranate ini, apa istilahnya itu, enclosed membrane, apa namanya, berada pada, ini membran begitu. Jadi, mmm, buahnya kemudian dia melindungi, kulit kulit buahnya itu melindungi di dalamnya yang berisi buah dan biji, begitu ya. Jadi di sini ada membrane enclosed, jadi ada, apa namanya, membran yang, apa, menutup begitu dan, kemudian ada endokap gitu ya, endokapnya ada di dalam, bijinya, kemudian, di sini untuk cara meminumnya itu bisa di, jus saja gitu ya, eee, dan kemudian buahnya itu akan masak atau akan tua itu setelah 6 sampai 7 bulan gitu. Ya, oke. Ya, ini buahnya. Nah, ini di sini polinasinya atau, perkembangbiakannya itu, dia bisa sendiri maupun bisa bantu oleh lebah begitu ya. Nah, kemudian, ini gambarnya. Nah, tanah dan, ini iklim, ini apa ya namanya, tidak terlalu spesial begitu ya, jadi biasa-biasa saja gitu untuk iklim dan, tanahnya. Kemudian di sini, untuk yang dimanfaatkan itu bisa bijinya, bisa kulit buah kulit apa namanya, kulit pohon yang besar, yang keras, maaf sebentar sih, eh. Nah, di sini apa namanya, tadi ya, bisa kita manfaatkan kulit, bijinya, bisa dimanfaatkan, apa namanya, ini, eee, pemotongan kayu gitu ya, kemudian ada, ya apa, yang bisa kita manfaatkan ininya, apa namanya, soft-nya atau kayu yang masih muda begitu ya, bisa juga kita, manfaatkan ini, apa namanya, tisu tisu, jadi jaringan-jaringannya, gitu. Ya, oke, kita lanjut saja. Ya, irigasinya untuk tanaman-tanaman ini seperti biasa gitu ya. Jadi membutuhkan air sekian 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 begitu ya. Kemudian, apa namanya, keadaan tanah itu juga didetailkan di sini bahwa, tanah itu yang baik itu yang kelembabannya itu memang pas untuk si, pomegranat gitu. Ya, ini irigasinya masih.
Nah, ini apa namanya, perumpamaan saja begitu ya. Nah, ini, umur dari tanaman itu juga di apa ya namanya, dijelaskan di dalam, video ini gitu. Kemudian apa namanya, berat masing-masing, apa namanya, bahan uji sudah ditemukan ya, oke. Nah, untuk produksinya buahnya itu 3 sampai 4 tahun gitu ya. Dilihat dari jarak ininya, apa namanya, pembuahannya gitu. Ya, oke, sebaiknya pemergana disimpan di suhu ruangan untuk beberapa hari dan disimpan di suhu dingin untuk berikutnya. Ya, oke, untuk nutrisi ya, tadi kita juga sudah membahas nutrisi, kalau ini lebih dari, apa namanya, kalori dan sebagainya. Kalau kita tadi tidak menggunakan, logika ini. Mhm, ya, oke, sudah habis untuk tayangannya, mungkin bisa dilanjut tanya jawab saja Pak Asep, semoga, apa namanya, nanti kalau misalkan saya sudah ada jawaban akan saya sampaikan di sini, tapi kalau misalnya belum bisa menjawab, nanti, apa namanya, kita cari bersama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, tadi demikian materi yang sudah disampaikan oleh dosen kita, Ibu Wita. Sekarang dibuka kesempatan yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya untuk Bapak dan Ibu sekalian bertanya atau berdiskusi mengenai materi tentang herba tibu nabawi. Untuk itu sudah ada 2 yang angkat tangan di sini. Sekarang saya persilakan kepada Pak Purnomo untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Ibu dosen, dan mohon izin Bu dosen nanti langsung saja dijawab per tiap pertanyaan dari masing-masing penanya. Silakan Ya, Pak. baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, makasih Bu atas waktunya. Tadi disampaikan bahwa delima itu pemanfaatnya diekstrak. Nah, untuk kita pada umumnya kan masih awam ya cara pengelolaan secara ekstrak. Bagaimana kalau pemanfaatan kulit durian, kulit delima tersebut difermentasi? Apakah ada perbedaan atau perubahan manfaatnya, Bu? Satu. Yang kedua, mungkin saya nggak ngikutin dari awal manfaatan delima tersebut untuk penyakit apa, untuk obat penyakit apa. Yang kedua, yang ketiga tadi disampaikan dalam slide terakhir di YouTube itu ada pemanfaatan baik itu bijinya, kayunya, terus kulitnya. Nah, apakah ada perbedaan pemanfaatan dari masing-masing tersebut? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Purnomo di Gresik atas pertanyaannya, dan mungkin bisa kita apa namanya, jawab satu-satu ya. Tadi yang pertama adalah, sebentar saya kok lupa. Oh iya, ekstrak gitu ya. Ekstrak itu tidak lazim begitu ya di kita begitu. Nah, bagaimana kemudian apa ya tadi? Caranya atau Difermentasi. gimana? Iya. Saatnya ekstra kan pada umumnya kita nggak paham, belum paham. Nah, saatnya kita Oke. ganti dengan fermentasi. Apakah ada Oh iya. perbedaan manfaatannya? Oh ya, oke. Jadi kalau kemudian difermentasi, kita memakai teknologi fermentasi itu menurut saya apa ya namanya,
jauh lebih bagus begitu ya, walaupun ini harus kita cek dulu atau harus kita teliti dulu. Karena, salah satu manfaat atau salah satu keunggulan dari, fermentasi itu adalah meminimalkan ini ya, apa, senyawa-senyawa atau zat-zat yang, apa istilahnya itu, alergen gitu ya, alergen. Jadi kalau misalnya, alergi terhadap sesuatu kemudian, eee, bahan tersebut difermentasi, itu, apa namanya, membuat kemudian tidak alergi lagi gitu. Jadi menghilangkan alergen-alergen begitu. Nah, kalau kemudian, kita, apa namanya, ingin menggunakan tadi ya kulit, delima ini sebagai antioksidan misalnya seperti di dalam, jurnal yang kami contohkan. Nah, itu perlu kaji kembali atau dilakukan penelitian kembali apakah kemudian dengan fermentasi itu akan mengurangi atau apa namanya, mereduksi gitu, mengurangi ya, potensi antioksidannya atau tidak, begitu. Kalau misalnya tidak, tentu akan sangat bagus gitu ya, alergen-alergennya hilang, tapi efek antioksidannya itu masih tetap bagus. Atau bahkan itu bisa juga kalau, ini, apa namanya, mungkin malah meningkat, begitu. Jadi itu harus, kita cek kembali, ya. Itu yang pertama, kemudian yang kedua, apa ya, kok saya itu seringnya lupa, mungkin bisa dibantu Pak Peman Purnomo lagi. pemanfaatan delima sebagai obat penyakit apa? Itu Oh yang kedua. iya, nggih. Untuk penyakitnya itu memang penelitiannya itu masih banyak seputar antioksidan, Pak. Tapi antioksidan itu kan merupakan ini ya, apa ya istilahnya basic-nya gitu. Atau kalau biasanya kalau untuk penelitian dari bahan alam itu memang apa, pengecekan awal atau penelitian awal itu kan sebagai potensi antioksidannya. Kalau, potensi antioksidannya bagus, itu dia, berpotensi untuk menjadi kandidat obat, apa ya namanya, kemana mana gitu. Misalnya kemudian sebagai anti cancer gitu. Jadi untuk obat-obat anti cancer itu kan memang memerlukan ini ya, apa namanya, efek antioksidan yang sangat tinggi atau memerlukan, apa, dia bisa menangkap radikal-radikal bebas yang ada di, dalam cancer gitu. Atau bisa juga digunakan sebagai antidiabetik begitu. Jadi karena di dalam, apa namanya, mmm, penderita diabetes itu akan, terjadi penumpukan radikal-radikal bebas begitu ya, sehingga, penderita diabetes itu memerlukan antioksidan yang sangat tinggi gitu. Jadi ini bisa diarahkan ke penelitian antidiabetik begitu ya. Bisa juga kemudian di dalam, imunomodulator atau daya tahan tubuh gitu, karena memang salah satu parameter gitu ya, salah satu parameter dari, mmm, peningkatan daya tahan tubuh itu adalah minimalnya radikal-radikal bebas yang ada di dalam tubuh, begitu. Sehingga ini bisa diarahkan kepada, obat-obat imunomodulator, begitu. Jadi begitu ya Pak Purnomo ya. Kemudian masih ada satu lagi ya kayaknya tadi pertanyaannya. Nah, yang ketiga, pemanfaatan untuk biji, kulit, dan Mmm. Dan, buah. mungkin buahnya, nggih. Iya. Nah, jadi, apa ya namanya, untuk penelitian, saya mencari hasil penelitian yang membandingkan gitu ya, misalkan saja potensi antioksidannya begitu, antara kulit, kemudian buah, kemudian, eee, apa namanya, biji misalkan, kemudian, kulit pohon misalkan seperti itu, atau daun begitu. Itu kok belum ada yang dalam satu jurnal begitu. Kalau kemudian saya mengambilnya dari jurnal-jurnal yang terpisah itu tidak bisa karena itu tidak, apa ya namanya, parameter-parameter kontrolnya itu kan pasti berbeda gitu. Jadi memang hasil penelitian yang apa, simultan seperti itu saya belum menemukan, Pak. Tapi kalau kemudian, apa ya namanya, yang banyak dimanfaatkan atau banyak diteliti itu justru ini malahan, apa namanya, kulit buahnya itu gitu.
kulit buah itu sudah banyak yang melaporkan bahwa dia mempunyai banyak kandungan fenolik begitu ya, dan kemudian dia berpotensi sebagai antioksidan gitu. Dan lagi kalau saya lihat misalkan ada buahnya gitu ya, ada buah dari pomegranat, kemudian kulit buahnya itu kan memang warnanya juga sudah bagus gitu ya, yaitu indikasi-indikasi bahwa banyak senyawa kimianya juga gitu, atau kandungan bahan alamnya juga gitu. Nah, kalau yang apa namanya itu tadi membandingkan langsung itu memang saya belum menemukan. Oke, gitu Pak Purnomo ya. Ibu, makasih Bu. Ya, terima kasih juga. Oke, mungkin yang lain. Saya Bu dosen. Ya, silakan. Nggih, matur nuwun. Jadi delima itu kan kata Ibu tadi mengandung folat tinggi ya. Jadi kalau Iya. misalnya yang lagi hamil itu mungkin lebih bagus sering makan buah delima kali ya. Yang satu. Terus yang kedua, kalau cara mengekstrak itu tadi kan Ibu mengatakan kalau lebih kecil lebih bagus terekstraksi. Berarti kalau herbal-herbal lain pun seperti itu ya Bu. Jadi kalau diperkecil misalnya jadi powder itu lebih gampang diekstraksinya. Pertanyaan. Nah, yang ketiga itu pengalaman dari saya, Bu. Waktu itu masih menyusui, terus dapat ini dari pakar herbal. Kalau delima itu bisa untuk membasmi cacing dan untuk membersihkan lambung, mendetok. Nah, waktu itu saya meminum jus delima itu tapi seperempat untuk satu orang. Jadi biji dan kulit dijus semua, terus disaring. Nah, mungkin biar enggak terlalu itu dikasih madu atau apa, nah diminum. Qadarullah anak saya, mohon maaf, waktu BAB-nya itu kayak karet gitu loh, Bu. Selama 3 hari saya tanyakan lagi ke pakar, Bu, itu adalah cacing-cacingnya itu, jadi keluar lewat itu. Jadi dengan ibunya yang minum delima, tapi masuk ke anaknya yang misalnya ada cacing, keluar dari situ. Itu pengalaman saya, Bu. Dan mungkin kalau misalnya yang penyakitnya banyak, biasanya awal-awal itu didetok dengan delima itu. Itu, Bu. Makasih. Jadi pertanyaannya ada 2. Ya, oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Susi ya. Jadi yang pertama tadi adalah apa Bu? Untuk Folat. ukuran. Oh iya, folat dulu ya, folat. Jadi memang ini bagus begitu ya untuk yang hamil begitu, hamil muda terutama itu folat-folat itu kan memang sangat bagus, sangat diperlukan untuk pertumbuhan janin gitu. Nah, kalau apa ya namanya? Untuk yang ibu hamil itu memang sebaiknya yang dimakan yang ini saja, yang apa namanya buahnya, jadi isinya saja gitu. Yang untuk kulitnya itu tidak usah karena di kulit itu kan rasanya itu kan agak sepet-sepet pahit-pahit begitu. Nah, indikasi dari sepet pahit itu kan apa ya namanya kelat begitu itu nanti apa namanya dikhawatirkan itu bisa mengganggu janin gitu ya, mengganggu pertumbuhan janin. Jadi yang di apa namanya dimakan itu mungkin buahnya saja gitu sehingga apa namanya kulitnya tidak usah. Nah, kemudian untuk yang apa namanya tadi ukuran anu ya partikelnya tadi ya. Jadi untuk ukuran partikel itu memang harus ada optimasinya gitu. Tidak bisa di apa namanya? Bukan berarti semakin lembut ukuran partikel gitu ya sampai seperti bedak itu ya apa namanya seperti tepung mabur-mabur misalkan seperti itu kemudian apa yang terekstraksi itu lebih banyak itu juga tidak selalu gitu karena kadang-kadang yang terlalu lembut seperti itu malah membuat apa namanya bikin bulek gitu ya jadi kayak apa namanya tepung yang terbang-terbang gitu sehingga apa namanya mengganggu juga begitu dan terutama kadang-kadang
ini ya mengakibatkan gangguan pada saat penyaringan juga itu. Jadi pada saat kita saring itu justru apa ya namanya lolos lah dari saringan gitu sehingga apa namanya seharusnya itu yang kita ekstraksi itu adalah yang larut di dalam apa pelarut saja, tapi itu ampas-ampasnya juga jadi apa namanya ikut juga gitu. Nah ini sangat mengganggu gitu. Jadi memang sebaiknya dilakukan optimasi begitu. Memang luas permukaan semakin luas itu menyebabkan kontaknya semakin luas juga, semakin bagus juga, akan tetapi memang kemudian nanti ada optimumnya atau ada apa ya ukuran terkecilnya begitu sehingga kalau lebih kecil lagi nanti juga tidak optimal gitu. Ya, oke. Kemudian yang ini tadi ya detox begitu ya, itu betul sekali. Jadi memang apa namanya di dalam kitab ini ya, kitab dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu Atib an-Nabawi itu disebutkan bahwa delima itu sebagai ini apa namanya pembersih lambung begitu. Jadi pembersih usus dan pembersih lambung. Ini disebutkan seperti itu gitu ya. Jadi apa namanya di dalam buku ini juga disebutkan seperti itu gitu. Yeah. Begitu Bu Susi. Ya, makasih. Ya. Mungkin yang lain masih ada pertanyaan. Silakan Bapak dan Ibu yang lainnya. Bu Adriati gimana di Riau? Silakan Bapak dan Ibu, waktunya masih panjang, jadi bertanya tentang herbal Timun Nabawi. Ibu nyambung lagi, Bu. Oh iya, silakan. Ya biasanya kalau yang itu kan syukuran punya dede itu 7 bulan atau 4 bulan kan selalu ada delima tuh. Berarti orang tua dulu pinter kali ya Bu. Jadi di situ ada folatnya. Jadi kalau ngerucak itu pasti selalu harus ada delimanya kayak gitu. Oh iya toh. Oh iya. Kampung-kampung itu Bu. Jadi harus nyari delima. Kalau belum ada delima pasti mereka nyari delima di mana gitu. Kalau mungkin itu kali untuk yang ibu hamil itu. Iya. Enggak, betul. Kemungkinan juga seperti itu ya. Saya malah juga baru apa namanya tahu sekarang gitu. Karena nggak pernah rujak. Iya berarti memang nenek moyang kita itu pinter masalah. Ya. Aduh, mohon maaf ini. Iya, oke, sepakat ya Bu Susi ya, betul. Ya, mari. Ya, silakan Bu. Halo, tes jelas suara saya Pak. Mic-nya dideketin coba. Atau kalau Bapak dan Ibu kalau ada yang mengalami kesulitan di mic atau speaker silakan diketik lewat chat yang ada di pesawat Bapak dan Ibu. Assalamualaikum Bu dosen, Pak Asep. Oh iya, silakan Ibu Wiwi. Saya masih di stasiun. Ya. Itu tadi menarik sekali tuh tentang pemurganet ini ya, Bu.
Lucu juga memang ya tadi yang dikatakan Bu Susi itu, nenek moyang kita itu sangat sangat cerdas ya. Tapi sayangnya kalau 7 bulanan itu kan buat ngasih orang-orang ya Bu, bukan buat yang hamil. Nah, saya ada pertanyaan ini buat Ibu, karena pomegranate itu mengandung asam folat tinggi, apakah bisa Bu dipakai untuk orang-orang yang ingin promil gitu Bu? Karena Iya, banyak ya Bu, yang ingin promil, cuman buah apa yang tepat gitu untuk mereka supaya sel telurnya bagus. Yang kedua Bu, apakah seberapa banyak yang harus dikonsumsi, misalkan apa namanya, yang harus halo Bu Wiwi. Mungkin maksudnya ini ya, seberapa banyak yang harus dikonsumsi begitu ya. Nggih. Mungkin saya lanjutkan saja untuk menjawab pertanyaan tadi dari Bu Wiwi bahwa memang tadi ya apa namanya? Sayangnya tadi untuk rujak tadi dibagi-bagikan. Nah, kemudian tadi menyambung pertanyaannya tentang apa namanya nutrisi begitu ya, nutrisi untuk promil itu memang bagus sekali begitu. Jadi begini Bu, kita itu untuk apa namanya kehamilan itu kadang-kadang kalau pada saat kita mengetahui kondisi hamil itu kadang-kadang kan pada saat terlambat haid begitu ya. Nah, padahal untuk apa namanya masa subur itu adalah 14 hari sebelum haid berikutnya gitu. Jadi ada waktu 14 hari itu yang kadang-kadang kita itu lost gitu ya, belum tahu kalau kita itu hamil, kemudian apa namanya proses pembelahan sel dari zigot itu sudah berlangsung terus begitu ya, dan kemudian disitulah seharusnya banyak asam folat yang diperlukan oleh janin begitu ya untuk pertumbuhannya. Nah, pada saat ini apa namanya saya ingat sekali iklan susu begitu ya, iklan suatu produk susu itu untuk apa namanya ibu hamil itu dia mempromosikannya itu jadi minum susu itu jangan sampai kemudian sudah diketahui hamil baru minum susu gitu. Jadi pada saat persiapan untuk hamil itu sudah minum susu rutin itu apa namanya minum susu secara rutin, susu yang tinggi asam folat gitu maksudnya. Nah, sebenarnya kan memang pinter gitu ya untuk kepentingan bisnis supaya kemudian minum susu, produk susunya itu lebih panjang begitu. Tapi memang kemudian secara apa ya namanya teoritis begitu, itu nutrisi asam folat itu sangat diperlukan untuk terutama tadi pembentukan sel gitu ya, terutama sel-sel baru gitu. Kalau misalnya kita yang sudah memang organ-organnya itu terbentuk begitu, itu mungkin tidak terlalu urgent sekali gitu ya. Akan tetapi untuk sebuah sel-sel yang ini ya baru itu memang sangat penting begitu adanya asam folat. Selanjutnya juga sel telur gitu ya, sel telur dan sperma terutama itu juga apa ya namanya dia akan membentuk individu baru begitu, akan membentuk suatu ini yang baru apa namanya kehidupan yang baru begitu, sehingga apa namanya adanya asam folat ini sangat penting begitu ya untuk kesehatan sel-sel dari bukan kesehatan sel-sel juga ya. Jadi dari untuk kesehatan DNA-nya justru gitu. Kesehatan DNA dari sel yang nantinya itu akan bertemu gitu ya antara sel telur dan sperma ini yang kemudian akan membentuk organisme baru atau membentuk individu yang baru gitu. Jadi tidak hanya untuk ibu sebenarnya, jadi untuk si bapak gitu ya. Jadi dari
laki-laki maupun perempuan dari sel telur maupun sperma itu sama-sama penting adanya asam folat. Ya, begitu. Kemudian ada pertanyaan yang lain ya, Bu Wiwi tadi ya? Yang kedua ya Bu ya. Yang pertama, yang kedua apa ya? Seberapa banyak dibolehkan untuk ibu yang ingin promil itu konsumsi pomegranate itu seberapa banyak iya. itu loh Bu kandungannya? Oke. Jadi untuk asam folat itu sebanyak-banyaknya nggak apa-apa gitu. Jadi begini, kalau asam folat dari apalagi dari ini ya bahan alam gitu ya, dari buah-buahan atau dari makanan, asupan begitu, itu seberapa pun banyaknya itu tubuh akan menerima dan tidak apa ya namanya menyebabkan ketoksikan begitu. Paling ketoksikannya itu adalah perutnya itu saking kekenyangannya itu baru ini aja tidak nyamannya di situ gitu. Tapi kalau kemudian sampai mungkin kayak overdosis begitu tidak sama sekali gitu ya. Kalau kemudian kita itu suplemen asam folat misalkan saja ya, suplemen asam folat itu kan 1 gram ya berapa itu? Seingat saya itu 1 gram. Kalau di dalam suplemen yang ini ya, sintetik itu ya, itu setiap kali minum itu pun masih apa ya namanya kurang begitu ya untuk pertumbuhan janin begitu. Jadi kita kalau misalnya konsumsi yang tinggi asam folat itu tidak apa-apa gitu. Jadi selain mungkin di pomegranat ini yang tinggi gitu ya, di apa namanya bahan alam lain yang tinggi juga itu adalah kelor gitu. Makanya kelor itu kan juga sangat dianjurkan ya untuk apa namanya nutrisi buat ibu hamil misalkan, kemudian ibu menyusui itu juga bagus gitu karena di kelor itu juga tinggi asam folatnya. Ya, Jadi begitu Bu boleh Wiwi. banyak banget ya Bu dosen. Iya, iya. Ya. Satu lagi Bu dosen, kenapa beda Iya. ya delima di Indonesia dengan di Saudi? Waktu itu saya pernah dikasih delima di Saudi itu besar-besar dan Iya, memang betul. warnanya merah. Tapi kalau di Iya. Indonesia kan warnanya putih itu dok, itu Bu dosen. Itu Iya. ada kandungannya tetap sama kah? Beda. Ya, memang berbeda Bu. Beda ya? Jadi apa ya namanya potensi untuk antioksidannya pun juga berbeda. Kemudian nanti kandungan-kandungan fenoliknya itu pun juga berbeda gitu. Kalau itu tadi saya juga menyampaikan kalau di Arab Saudi itu kan juga mau besar begitu ya. Tapi sekarang di sini juga banyak yang impor. Sekarang sudah ada yang impor. Tapi kadang-kadang saya pernah beli itu ini apa ya namanya mentah itu ya besar Nah gitu itu sudah besar. Tapi apa dibelah itu masih kayak muda itu loh, masih belum ini. Dulu itu Iya. anak saya itu dari Mesir itu juga pernah maketkan gitu. Itu enak sekali. Jadi besar dan merah dan inilah pokoknya sedap gitu ya. Ya, Seneng apa ya Bu ya? namanya? Tua gitulah. Oke Bu. Dan itu kandungannya beda memang. Iya. Berarti yang paling bagus yang dari Saudi ya Bu untuk saat ini kan? Iya, iya. Memang itu apa ya namanya tadi disebutkan juga penyebarannya itu sekitar Mediterania dan baru kemudian ke timur begitu. Iya, Masya Allah. Jazakillahir Bu. Ya, gitu sama-sama Bu Iwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Saya mau tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Bu dosen mau tanya, ini saya Ya. pernah dengar, hanya dengar aja Bu dosen. Apa betul delima itu satu untuk orang keputihan satu. Kedua ada lagi yang bilang bahwa itu juga untuk vitalitas pria. Itu aja Bu dosen pertanyaannya. Mohon keterangannya karena saya hanya dengar-dengar aja gitu. Ada beberapa orang yang mengatakan seperti itu, dosen.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Nurul Huda ya. Apa namanya untuk tadi ya keputihan gitu. Jadi dari apa namanya? Tanya, Bu. Ya. Tadi ada orang lain yang bertanya, saya mau bertanya tapi belum diberi Oh kesempatan. gitu, belum Pak Nurul Huda ya. Pak Nurul Huda berarti nanti sebentar lagi. Ya, ditunggu dulu ya. Ya, oke. Ini tadi buat penanya yang sebelumnya gitu. Apa namanya? Pomegranat itu memang pernah diteliti juga sebagai antibakteri. Sebentar saya mungkin bisa tunjukkan saja untuk searchingnya. Di mana ya? Ya, mungkin di sini. Tapi susah ini ternyata untuk ya. Ya, oke. Mohon maaf, ini langsung saja kita cari di sini gitu ya. Di sini nanti. Nah, di sini pomegranat sebagai antibakteri dan virus gitu ya. Itu dia punya juga gitu. Nah, di sini ada antibacterial activity of fresh pomegranate juice gitu. Jadi jus dari pomegranat yang masih segar itu dia juga bagus sekali sebagai antibakteri gitu ya. Coba kita buka di sini. Nah, ini jurnalnya sangat apa namanya kredibel gitu ya dari apa PubMed. Kemudian di sini, nah ini antibacterial activity of fresh pomegranate juice untuk clinical strain of Staphylococcus epidermidis gitu. Tapi kalau Staphylococcus epidermidis itu dia lebih ke apa ya namanya jerawat begitu ya, Staphylococcus epidermidis itu apa namanya gangguan-gangguan kulit gitu. Ya, di sini ini untuk Staphylococcus epidermidis hasilnya bagus. Ini hasilnya ini memang tinggi sekali polifenolnya dan dia juga tinggi efek antioksidannya. Ya, gitu. Jadi dia punya efek antibakterial dan juga punya efek antioksidan. Gitu. Ini yang digunakan adalah yang jusnya gitu ya. Kalau kemudian spesifik kepada ini ya, apa namanya anti jamur misalkan ya, kalau keputihan itu kan jamur ya penyebabnya ya. Coba pomegranate. Coba. Nah, ini ada antifungal activity of ini Punica granatum ya. Jadi dia juga punya antifungi gitu. Apa namanya potensi sebagai antifungi begitu. Jadi tadi kalau disebutkan sebagai obat keputihan itu betul sekali gitu ya. Ini potensinya sebagai antibakteri ada, sebagai antivirus ada tadi ya. Sebagai ini antifungi ternyata juga ada gitu. Jadi memang pembuktian-pembuktian ilmiahnya itu sudah ada gitu. Ini antibakterial, antifungal, kemudian antimikotoksik
Jadi apa namanya untuk mikotoksigenik itu juga sudah ada, kemudian antioksidan dari essential oil. Oh, ini essential oilnya dari apa ya, pomegranate atau bukan? Nah, tidak usah kita bahas ini. Satu penelitian ini sudah sangat cukup sebagai bukti kita bahwa tadi seperti yang disampaikan penanya tadi ya, itu bahwa pomegranate bisa sebagai obat keputihan gitu. Ya, ini di sini. Ini jurnal yang kredibel juga ini dari PubMed gitu. Kemudian tadi untuk kesehatan untuk apa ya? Kesehatan pria begitu ya? Untuk vitalitas, dokter. Iya. Untuk vitalitas, dokter. Yang kedua. Ya. Ya, untuk vitalitas itu maksudnya vitalitas bagaimana ya, Pak? Untuk vitalitas pria. Oh, untuk vitalitas pria. Iya. Nah, ini untuk vitalitas pria ini bisa dihubungkan dengan kesehatan sperma sebenarnya gitu. Jadi aktivitas antioksidan dari pomegranat, kemudian dia tinggi asam folat, itu sangat penting untuk kesehatan sperma. Misalkan kemudian ada apa ya namanya sperma yang tidak sehat gitu ya. Misalnya pada pemeriksaan sperma pria itu ada yang spermanya itu apa ya namanya bentuknya itu tidak ini, atau kepala sperma itu rusak, atau ekornya itu tidak bisa apa namanya panjang sehingga dia tidak bisa berlari kencang. Kemudian ada lagi yang bentuknya itu tidak simetris begitu ya, bentuknya itu amorf gitu, jadi sembarangan begitu, yang tidak seperti sperma sehat misalkan seperti itu. Nah, terapinya itu adalah dengan ini apa namanya asam folat dan antioksidan gitu memang. Itu, dan ini keduanya itu ada di dalam pomegranat begitu ya. Jadi ini memang sangat bagus begitu. Mungkin yang dimaksud di sini bukan kemudian vitalitas apa ya namanya kekuatan ininya ya, kekuatan apa namanya misalnya apa ereksi misalkan seperti itu, mungkin bukan begitu, tapi untuk kesehatan dari spermanya itu bisa sangat nyambung begitu karena potensi dari ini antioksidan dan asam folat. Mungkin bisa saya sampaikan juga untuk beberapa pria gitu ya, mungkin karena efek polusi, mungkin karena efek pekerjaan yang dia apa namanya terpapar dengan zat-zat yang tidak sehat begitu ya, itu sangat bisa mempengaruhi kesehatan spermanya begitu. Jadi mungkin apa sebelum bekerja di situ itu spermanya sehat begitu ya. Kemudian setelah melaksanakan pekerjaan seperti itu misalnya untuk ini ya apa ya namanya yang banyak terpapar polusi misalkan gitu, atau mungkin juga kondisi-kondisi ini ya apa ya istilahnya ya intinya sebenarnya itu sih polusi, kemudian zat-zat yang bisa membuat kita itu tidak sehat begitulah. Itu sperma itu sangat sensitif, terpengaruh sekali gitu. Nah, salah satu cara untuk menormalkan kembali mengobatinya itu adalah dengan antioksidan dan asam folat. Ya, begitu. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih, Bu dosen. Iya, nggih, sama-sama. Kemudian Pak Nurul tadi ya, Pak Nurul Huda. Ya, Pak Nurul silakan Pak. Terima kasih Bu Desen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mengingat buah delima ini cukup bagus untuk pengobatan. Kalau misalnya diproses dalam bentuk penepungan dan pengeringan, itu kira-kira misalnya pada suhu berapa Bu, misalnya supaya tidak rusak? Ya. Itu apa kandungan di dalamnya itu supaya bisa dibikin kapsul segala macam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus Pak Nurul Huda gitu. Jadi kalau misalnya ditanya yang paling bagus pengeringannya seperti apa, itu adalah fresh dryer gitu, fresh drying gitu ya. Jadi kalau saya di laboratorium itu memang hasil-hasil yang paling bagus itu adalah dari fresh drying. Tapi ya itu biayanya yang mahal gitu ya. Jadi dia ditarik air
airnya itu tapi dalam keadaan fresh begitu ya. Itu seperti itu. Atau kalau misalnya tidak, spray dryer itu juga bisa, spray drying. Itu seperti mekanisme susu gitu ya. Itu masih ada pemanasan sedikit gitu. Tapi kalau fresh drying tidak sama sekali gitu. Jadi biasanya yang hasilnya paling bagus ya yang fresh drying itu gitu. Tapi ya itu tadi kembali masalah biaya gitu. Ya, jadi begitu Pak Uda. Nanti gimana kemudian apa ya namanya kita dalam istilahnya itu membuatnya itu seperti apa gitu. Nah, mau bagus lagi ya tadi yang jus tadi itu juga bagus karena kalau segar dalam keadaan segar kita mengkonsumsi dalam keadaan segar itu enzimatisnya itu masih ada juga gitu ya enzim-enzimnya yang itu bisa bermanfaat juga bagi tubuh meskipun belum ada teridentifikasi satu persatu begitu. Itu bagus juga gitu. Tapi ya kelemahannya itu tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama gitu. Itu yang memang plus minusnya di situ. Ya, Nggak ada mungkin begitu Pak. Ya. minimal suhunya berapa gitu? Untuk suhunya. Kalau untuk fenolik yang tadi di ada di dalam pomegranate itu memang dia tahan pemanasan begitu ya, tahan pemanasan. Akan tetapi kan memang kita tidak tahu begitu ya, apakah kemudian semua senyawanya itu tahan pemanasan atau tidak. Kalau kemudian pasti penggunaan potensi antioksidannya itu kalau misalnya dalam keadaan yang dipanaskan, tidak dipanaskan tadi ya dikeringkan secara fresh drying sama dikeringkan secara pemanasan itu pasti hasilnya lebih bagus yang fresh drying gitu. Tapi kemudian kalau misalnya terpaksa kita panaskan itu bisa kita panaskan itu kalau biasanya gitu ya itu di bawah 50 lah gitu. Jadi misalnya dengan api kecil begitu yang dia memang harus kemudian lama gitu. Tapi kalau misalnya kemudian memang senyawa-senyawanya kita hanya akan ngambil yang fenolik-fenolik yang tahan terhadap pemanasan itu di suhu 90 80 itu silahkan saja gitu. Kalau di teorinya intinya dia tahan pemanasan Pak senyawa-senyawanya. Iya, terima kasih Bu. Ya, Iya, oke. Waalaikumsalam. Di chat ini Bu ada pertanyaan dari Pak Oh Richard. iya. Baik, Pohon saya delima belum. sama khasiatnya dengan buahnya gitu. Apakah pohon daun delima sama hasilnya dengan buahnya? Oke, tadi saya sudah menyampaikan begitu ya bahwa saya belum bisa menemukan satu artikel yang itu membandingkan langsung begitu ya antara mungkin biji, kulit, buah, daun, batang, kemudian kulit batang, akar begitu. Biasanya kan kemudian ini ya di dalam satu tanaman itu jika ada zat berkhasiat di dalam buahnya, itu kemungkinan di daunnya juga ada, di batangnya juga ada, meskipun tidak selalu gitu ya. Akan tetapi untuk yang ini delima ini memang saya belum menemukan artikel khususnya, maksudnya yang membandingkan semuanya, gitu, meneliti tentang semuanya, bagian-bagian tanaman yang kemudian dibandingkan begitu. Jadi mohon maaf mungkin saya kurang bisa menjawab untuk yang ini, akan tetapi memang yang lazim digunakan dan juga berdasarkan warna yang yang tampak itu yang berwarna cerah, yang berwarna merah itu adalah buahnya, buah yang di dalamnya itu, dan kemudian kulit buahnya gitu. Nah, kalau daunnya tadi kita juga lihat ya hijau saja, kemudian dengan klorofil saja, itu kemungkinan misalkan ada zat berkhasiatnya itu tidak banyak gitu, misalkan ada gitu. Ya. Ya, silakan Gitu Pak Asep. Silakan pada yang lain.
Kalau misalnya apa namanya rekomendasi saya memang tadi kita konsumsi dalam bentuk segar gitu. Tapi kalau untuk keperluan apa ya namanya diperjualbelikan itu ya memang mungkin apa namanya harus harus kita tadi ya mungkin harus kita panaskan, harus kita ekstraksi begitu. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya, waktunya masih cukup panjang. Bu Adriati mau bertanya, Bu? Silakan. Atau Pak Beni, Pak Beni. Mungkin saya cerita sedikit gitu ya untuk tren-tren ini ya penelitian-penelitian sekarang itu kan memang mungkin penggalian-penggalian apa namanya sumber daya alam itu dihubungkan dengan bisa ke arah etnomedicine begitu. Jadi apa pengobatan-pengobatan tradisional yang sudah berkembang di masyarakat, kemudian kita gali lagi, kemudian kita cari bukti ilmiahnya gitu ya dengan penelitian-penelitian baik itu penelitian yang di hewan uji maupun penelitian langsung yang di manusia begitu. Jadi memang seperti itu sekarang sedang berkembang. Kemudian selain itu juga apa namanya yang herbal nabawiyah begitu ya. Itu juga berkembang begitu karena berawal bahwa apa namanya Rasulullah itu apa namanya menyampaikan itu kan tidak berdasarkan hawa nafsu begitu ya, tapi berdasarkan dengan wahyu, yang itu wahyu dari Allah, yang Allah itu adalah mengetahui tentang hambanya, tentang ciptaannya begitu, sehingga berusaha apa namanya mencari bukti-bukti ilmiah begitu ya terhadap apa-apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah yang itu berhubungan dengan pengobatan begitu. Jadi memang sekarang banyak tren-tren yang penelitian ke arah pembuktian seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin yang sebagian besar di sini adalah terapis begitu ya. Ini bagus sekali jika kemudian Bapak Ibu menggali ini apa namanya resep-resep herbal ini ya nenek moyang begitu ya warisan-warisan leluhur ini kita apa gunakan untuk apa terapi-terapi sekarang begitu ya dan saya harapkan bahwa semuanya terdokumentasi begitu. Jadi misalkan kemudian ada penderita yang merasakan mual, muntah misalnya, kemudian tanda-tanda MAH misalkan kemudian diobati dengan herbal A misalkan kemudian dicatat gitu. Oh, perkembangannya bagus. Kemudian oh kalau yang ini herbal B perkembangannya kurang bagus misalkan. Nah, seperti itu kan pencatatan-pencatatan seperti itu sangat penting untuk apa? Untuk seperti melakukan penelitian begitu ya. Tapi kalau misalnya saya di laboratorium itu penelitiannya ke hewan uji gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu semua kan sudah punya ini nih apa namanya pasien begitu ya yang sebenarnya juga apa namanya itu bukan kelinci percobaan begitu ya, bukan untuk bahan eksperimen, tapi kita sudah punya dasar dari resep-resep leluhur begitu ya, yang kemudian kita terapkan dan nanti kita evaluasi gitu, langsung ke manusia, langsung ke pasien, langsung kepada orang-orang yang sakit begitu kan. Kita evaluasi, oh yang ini hasilnya bagus, oh ramuan yang ini hasilnya kurang bagus, misalkan seperti itu kan kita bisa ada seperti penelitian kecil begitu ya, yang nanti kemudian kita rekomendasikan, oh untuk yang hasilnya bagus-bagus ini kita lanjutkan terus begitu, atau bahkan mungkin kita buat sebuah produk begitu ya, yang apa namanya mempunyai izin edar misalkan seperti itu. Nah itu akan lebih bagus lagi. Gitu.
Asep boleh nanya lagi? Ibu, Ya, Bu, silakan Bu. mohon maaf Ibu, berarti dalam itu meneliti tentang di labnya itu meneliti tentang khasiat jamu atau bagaimana Bu kesehariannya di labnya? Kalau saya Iya, iya. kalau saya kan ini ya apa namanya keseharian saya itu kan dosen di Fakultas Farmasi begitu. Jadi apa namanya penelitian yang menjadi apa namanya area saya itu masih di apa namanya ya maksimal hewan uji begitu. Kalau di kita dari desain penelitian apa namanya yang diharuskan dari sebuah penelitian ilmiah itu memang kalau kepada manusia itu harus ada uji klinik namanya ya, uji klinik fase 1, fase 2, fase 3 yang itu harus dilakukan oleh seorang dokter, dipimpin oleh seorang dokter gitu. Jadi pada saat misalkan kemudian apa namanya ada ini ya efek-efek yang tidak bagus atau kurang menyenangkan pada apa namanya probandus atau orang yang diuji tadi, itu dokter bisa langsung melakukan penanganan begitu. Nah, kalau kemudian apa namanya Bapak Ibu semua itu kan sudah langsung menghadapi orang-orang yang sakit begitu ya, orang-orang yang sakit yang itu minta di apa namanya berikan pengobatan begitu. Nah, Bapak Ibu semua kan juga mempunyai apa namanya dasar-dasar pengobatan begitulah. Jadi kalau berdasarkan ramuan yang ini bagus gitu. Kemudian sudah ada bukti ilmiahnya antioksidan, dia berfungsi sebagai antioksidan misalkan seperti itu. Nah, itu kemudian ujikan atau diberikan kepada yang sakit begitu. Nah, itu bisa mulai didokumentasikan begitu ya, hasilnya bagus itu bisa kemudian dilanjutkan. Nah, mungkin saja ada yang hasilnya itu kurang bagus begitu. Nanti bisa dievaluasi apakah efek kurang bagusnya itu dari diri pasiennya ya atau diri apa namanya tadi si sakit tadi mungkin dietnya itu atau pengaturan makannya itu tidak bagus gitu. Harusnya dia itu apa namanya tidak makan yang dibakar-bakar gitu ya, misalnya kalau yang kasus-kasus seperti miom, seperti kanker kayak gitu itu kan makannya kan juga harus diperhatikan begitu ya. Itu kemudian kurang bagus. Nah, itu kan bisa kita evaluasi apakah dari diri si sakitnya atau dari obat yang atau herbal yang dikonsumsi gitu. Yang mau tanya lagi bisa Bu Iya, dosen. baik. Ya, silahkan. Ini Bu Rauzana, apakah mau bertanya? Assalamualaikum. Dosen, boleh? Ya, waalaikumsalam. Siapa ini? Pak Silakan, Kandar, Mas. dosen, tanya lagi. Oh ya, silakan Pak Kandar. Adakah perbedaan delima merah dan delima putih? Karena kalau delima merah kan kalau seperti buah naga itu kan ada buah naga merah dan putih, itu pun juga perbedaan ada. Kalau delima putih sama merah, apakah ada perbedaan? Yang luar sama yang Indonesia itu perbedaannya apa gitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Nah, kita cek dulu untuk delima merah dan delima putih ini apakah apa namanya berbeda di spesies ataukah hanya varietasnya saja yang berbeda gitu. Nanti kita cek di situ. Dan sebenarnya misalkan pun apa namanya berbeda begitu ya, itu kalau ada kedekatan hubungan kekerabatan itu biasanya masih ada ini kesamaan gitu. Masih ada kesamaan-kesamaan zat aktif yang dimiliki. Nah,
Kemudian apa namanya? Kalau tadi ya delima merah dan delima putih, kalau kemudian kita apa ya namanya? Beranggapan bahwa yang berkhasiat itu adalah senyawa-senyawa fenolik begitu ya yang tadi ini atau nah atau senyawa-senyawa ya kalau yang berdasarkan literatur tadi adalah fenolik begitu ya. Nah, fenoliknya itu apakah berwarna atau tidak begitu. Kalau kemudian fenolik yang berwarna merah itulah yang berpotensi begitu ya, berarti kemungkinan kalau yang buah naga merah dan buah naga putih itu juga berbeda potensinya gitu. Tapi kalau misalnya yang berpotensi itu bukan zat-zat yang berwarna tadi gitu. Jadi mungkin saja perbedaannya itu tidak bermakna gitu. Ya, ingatan Pak Kandar. Intinya dari hubungan kekerabatan yang dekat itu pasti ada kesamaan zat aktif gitu. Karena nanti di dalam pembentukan metabolit sekunder, jalur-jalur biosintesisnya itu adalah sama. Saya kalau yang delima luar delima ya, delima merah yang luar itu merahnya jangan betul-betul merah. Kalau yang di Indonesia merah, luarnya putih tapi dalamnya merah kan gitu. Kan seperti itu. Jadi kan masih saya tanyakan delima. Kalau naga memang ada perbedaannya saya pernah mencoba. Tapi kalau yang delima yang belum tahu, ya. Iya. Sama. Ya, sama-sama Pak Kandar. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang lain. Boleh menanyakan materi yang pertemuan yang lalu juga boleh, kalau memang untuk yang masalah delima ini misalkan sudah cukup pada yang ditanyakan di luar delima, monggo silakan, nanti mumpung Bu dosennya masih ada di sini. Ya, silakan. Atau kita bisa bareng-bareng apa namanya mencari tadi ya jurnal-jurnal gitu ya, bukti-bukti ilmiah yang sudah apa namanya ada untuk pomegranat begitu. Mungkin di sini bisa saya tunjukkan pomegranat atau ini artikelnya banyak sekali. Kalau kita lihat dari judulnya, di sini adalah aplikasi pomegranat untuk apa namanya kesehatan ini otot begitu di sini ya, bahwa dia mempunyai efek antioksidan ya, oksidatif indices. Kemudian di sini adalah stabilitas warna begitu ya. Dan untuk kesehatan. Intinya bahwa pomegranat ini bisa untuk apa namanya? Suplemen untuk ini otot gitu ya. Makanan yang bagus untuk otot. Kemudian di sini ada pomegranat itu sebagai ini pomegranat kulit ini yang digunakan sebagai processing factor affecting phytochemical and nutritional properties. Jadi dia bisa digunakan sebagai apa namanya agen-agen fitochemistry gitu ya, fitokimia dan juga untuk nutrisi gitu. Penelitiannya sudah banyak ternyata. Kemudian di sini pomegranat untuk apa namanya pembentukan ini mRNA gitu ya untuk improving seed hardness, jadi modifikasi apa nama kekerasan dari ini apa biji gitu.
Kemudian banyak ya transformasi of mikobakterial negatif. Jadi apa namanya, mikrobakteri yang gram negatif gitu. Itu gram negatif itu yang relatif lebih apa, berbahaya begitu ya. Kemudian terapeutik ini untuk anti cancer gitu. Jadi untuk anti cancer menggunakan pomegranat. Jadi dia sifatnya pendukung saja begitu ya, pendukung saja. Kemudian di sini farmakoterapeutik untuk pomegranat gitu ya. Nah, ini dan lain-lain sebagainya masih banyak begitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencari seperti ini, gampang saja begitu ya, pakai apa namanya ya, bisa ini kalau misalnya ini dari British, dari Inggris begitu ya, itu bisa ketik NCBI gitu di apa namanya, di komputer gitu ya. NCBI gitu sudah bisa nyambung langsung ke jurnal-jurnal dari Eropa gitu, dari Netherlands, mana namanya, British ini gitu. Atau dari Google Scholar juga bisa, tapi bukan Google yang biasa itu ya. Kalau misalnya kita Google yang biasa itu biasanya artikel-artikel saja gitu. Ya ada sih tentang pomegranat itu banyak gitu ya. Akan tetapi itu bukan ya mungkin saja didasarkan dengan bukti ilmiah atau bukti yang sudah ada begitu. Akan tetapi memang kemudian tidak melakukan penelitian secara langsung. Jadi kalau di jurnal-jurnal seperti ini dia meneliti secara langsung gitu. Jadi proses-prosesnya disampaikan, diceritakan gitu. Nah, ini bisa sebagai apa namanya ya, pengayaan buat kita bagaimana kemudian kita itu misalkan kepingin membuat suatu produk atau kepingin untuk apa ya namanya, mengobati begitu ya, mengobati saudara-saudara kita yang sedang sakit, itu bisa untuk bukti ilmiahnya itu dicari di itu apa, internet, lewat internet. Nggih. Begitu Pak Asep, tambahan sedikit. Ya, Bapak, gimana Bapak Ibu? Ada yang bertanya? Bu Wiwi, gimana? Alhamdulillah Pak Asep sudah cukup. Sudah cukup. Yang Terima lain, kasih banyak Pak Asep. silakan. Ya. Masih ada waktu 15 menit lagi, silakan Bapak dan Ibu. Kalau masih ada yang mau bertanya. Sepertinya pada tidur Pak Asep. Ya Bu dosen. Saya aja baru sampai nih Pak Asep. Ya, yang baru nyampe, silakan bertanya Bu. Waalaikumsalam. Siapa yang nanya? Saya Bu. Ya, silakan. Silakan. Apakah POME ini bersifat, kan kalau di TCM ya, nutrisi TCM itu ada sifatnya panas, ada sifatnya dingin. Apakah nutrisi yang diberikan kepada D5 ini sifatnya bagaimana gitu untuk tubuh kita, karena di nutrisi TCM itu ada sifat dingin dan sifat panas gitu. Gimana itunya Bu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya gitu ya. Jadi saya sendiri memang basicnya itu adalah basic penelitian ilmiah gitu ya. Jadi kadang-kadang untuk yang TCM seperti ini saya harus banyak referensi. Tapi ini di kitabnya ini ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu untuk Tib An-Nabawi itu sudah disebutkan untuk apa namanya, delima itu dia Panas. ada
apa namanya, delima bersifat dingin dan kering gitu. Nggih, karena delima asam, karena dia ada asamnya gitu ya, bersifat dingin dan kering gitu. Kalau di dalam kitabnya itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Berarti bisa dicampur berarti ya Bu ya, kalau bersifat dingin dan kering itu kan biasanya kalau di TCM bisa dicampur, disinergi. Gitu ya, nggih. Disinergikan atau di poliherbal begitu ya, dicampur dengan yang lain gitu ya. Nggih. Bisa ya? Jadi kalau apa namanya di dalam praktek sendiri, prakteknya gitu, memang kalau herbal itu akan lebih bagus kalau dia dicampurkan gitu ya, atau dikombinasi dengan yang lain begitu. Akan tetapi memang kemudian untuk cara pengkombinasian ini kita harus hati-hati dan mungkin kita riset dulu, kita teliti dulu begitu. Kalau kemudian secara tunggal itu kadang-kadang memang efek potensinya itu kurang kuat begitu ya. Gitu. Kalau saya sendiri penelitiannya kalau yang ini di minyak atsiri gitu ya, minyak atsiri tiga macam minyak atsiri sebagai antioksidan, sebagai anti kerut, kemudian sebagai pencerah kulit itu untuk yang tunggal dengan yang dicampur itu berbeda jauh begitu. Jadi yang tunggal itu biasa-biasa begitu ya sifatnya, setelah kita campur itu ternyata efeknya tinggi sekali begitu. Nah, meskipun demikian kita nggak boleh mengeneralisir kemudian semuanya seperti itu gitu ya, semuanya tetap harus melalui pembuktian gitu. Karena ada beberapa herbal yang ini jinten hitam dengan Pilantus neruri itu dilaporkan bahwa kombinasi tersebut itu memperparah hepatotoksik gitu, atau menyebabkan hepatotoksik atau memperparah kejadian hepatotoksik begitu. Hal ini dilaporkan dari sarana kesehatan begitu kok. Jadi memang kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mengusulkan sebuah produk sebagai imunomodulator misalkan gitu ya, jinten hitam dan Pilantus neruri ini kan sama-sama imunomodulator gitu ya, tapi pada saat dikombinasi itu ternyata memperparah hepatotoksik gitu. Nah ini kan hati-hati, harus hati-hati ya. Gimana Pak? Ya, alhamdulillah. Boleh menambahkan Bu dosen? Ya, silakan Bu Wiwi. Karena kadar airnya sedikit kali ya Bu, jadi dia dikatakan sebagai dingin kering gitu ya. Mungkin ya, iya. Karena padahal kan kalau saya makan itu juga berair juga gitu ya buahnya itu. Gitu. Tapi ini kalau di kitab ini disebutkannya seperti itu gitu. Saya sendiri kalau untuk sifat-sifat itu kok belum belajar banyak begitu. Jadi aliran saya masih aliran barat ini. Karena kalau aliran Cina. Saya belajar ilmu, saya ada sedikit dari suami saya sih, namanya metode ARA, itu hanya ada 2 sih Bu dosen, panas dan dingin gitu. Nah, gitu kalau ya. yang panas itu biasanya dia baunya tuh menyengat, warnanya terang-terang kayak gitu. Biasanya seperti itu. Dan itu biasanya untuk orang-orang yang punya penyakit dingin ya makannya yang panas gitu. Terus herbalnya yang dingin kayak gitu. Kalau suami saya ngajarin seperti itu. Beda lagi dengan orang-orang yang punya penyakit dingin, maka herbalnya dingin, makanannya panas atau dibalik gitu, iya. Kalau TCM kan ada kering lembab kayak gitu-gitu ya, itu saya puyeng. Kalau saya malah ini nyontek aja. Nyontek di buku jadinya.
Bu dosen ini tipikal orang yang dingin. Oh gitu. Iya ya, nggak pinter bergurau maksudnya ya. Sukanya yang manis-manis. Oh, Seperti ya. Bu dosen. Oh, begitu. Ya. Jadi adem ya. Iya, jadi adem. Terus Bu dosen sukanya ikan ya Bu dosen? Oh, boleh dikirim ke sini, silakan. Berarti suka. Masya Allah, Masya Allah. Aduh, saya belajar tadi di kereta, mati, hidup. Bentar, kok masuk lagi. Bentar, masuk lagi. Ya, Alhamdulillah ada PDF-nya Bu dosen. Jadi bisa Oh duduk. iya, meskipun itu tidak banyak. Ini di kitabnya apa namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini banyak juga gitu ya. Jadi bahwa delima itu memang dia lebih ke apa namanya efek untuk pencernaan itu juga bagus begitu. Iya. Jadi untuk detoksifikasi tadi seperti yang disampaikan siapa Bu Susi ya tadi ya. Itu juga memang bagus. Kemudian untuk hepatoprotektif itu dia juga bagus sekali gitu. Jadi memang apa ya namanya ternyata herbal atau ini yang mungkin kita menyebutnya sayur dan buah begitu ya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu memang ternyata membawa ini ya apa namanya luar biasa begitulah khasiat-khasiatnya. Iya, namanya buah surga ya Bu dokter. Oh iya betul. Bahwa ini juga ada riwayat begitu ya tadi tapi tidak saya masukkan karena tadi sudah ada ayat Al-Qur'annya. Kalau ini dari hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas gitu. Setiap jenis dari delima setiap jenis dari delima kalian di dunia ini pasti merupakan hasil cangkokan dari delima surga begitu. Masya Allah. Hadisnya seperti itu gitu. Masya Allah, Tapi Masya kita Allah. sendiri ya tidak tahu ya karena tadi delimanya Arab Saudi dan delimanya Indonesia ternyata berbeda jauh begitu ya. Seperti yang tadi Bu dosen bilang ya, kandungannya juga berbeda ya. Karena Iya, warnanya berbeda, maka kandungannya pun berbeda. iya. Perbedaan ini kemungkinan bisa saja hanya ini Bu, apa namanya? Konsentrasinya gitu. Iya. Jadi mungkin kandungannya sama akan tetapi kadarnya yang berbeda Iya. gitu. Iya, Tapi iya, memang iya. belum pernah saya ini Itu tadi ya. dari searching-searching itu belum apa ya namanya? Menemukan yang membandingkan gitu ya antaranya delima yang di sana dan di sini gitu. Berarti harus ada jurnalnya ya Bu ya. Iya, Bikin kalau jurnal. kalau saya sih kalau untuk menyampaikan begitu saya biasanya dasarnya memang jurnal-jurnal begitu atau kitab-kitab seperti ini gitu. Kalau seperti kitab ini ya dari apa Ibnu Qayyim itu kan memang ini dari apa ya namanya kepandaian beliau begitu ya. Masya Allah. Saya juga punya kitabnya Bu, cuman belum sempat baca, baru beli doang. Kalau mau yang bagus lagi yang memang berbahasa Arab gitu. Oh iya Bu, itu tarjimnya lumayan. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Bu dosen, Masya Allah. Ya, amin. Ya. Taufik barakallah. Badri, Badri mana ini? Ada nih masalah mic-nya. Masya Allah. Yang lain pada kemana ya? Badri Pamungkas. Monggo. Ayo Badri. Suaranya mic-nya sama. Saya tadi gimana tapi nggak nyampe kayaknya suara. Ditulis di chat, Bu.
Pak Asep, mohon maaf saya boleh izin keluar dulu. Oh iya, monggo Bu. Ini sebentar lagi kita selesai Bu. Oh ya udah, nunggu selesai. Ya, Bapak dan Ibu, gimana? Masih ada yang mau bertanya? Atau memang sudah cukup materi malam hari ini? Kalau saya cukup Pak Asep. Ya, silakan yang lainnya. Kayaknya cukup Pak. Udah malam. Sudah gitu ya. Oh, iya. Baik, baik Bapak dan Ibu. Bu dosen, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, Mungkin baik. ditutup aja Bu dosen ya. Iya, silakan Pak. Nah, Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, ucapan terima kasih kepada Bu dosen yang telah memberikan materi dari awal hingga akhir nanti dan memberikan jawaban-jawaban dari Bapak Ibu yang menyampaikan pertanyaan tadi. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap sehat, sehingga kita bisa bertemu kembali di materi yang lain nanti. Bapak dan Ibu, demikian pertemuan malam hari ini. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana 'ala rusulika wa la tujina yaumal qiyamah innaka la tuhibbul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi bisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir di kesempatan malam hari ini. Selamat beristirahat. Terima kasih Bu. Melanjutkan kegiatan Bapak dan Ibu masing-masing. Terima kasih Bu dosen. Terima kasih juga. Mari saya mohon izin.